Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rusvita Hoar dengan NIM 22210030. Saya dari Universitas Timur, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mereview sedikit materi tentang komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Langsung saja mari kita menyimak video selanjutnya. Baik, langsung saja yang pertama bab 1 tentang pengertian komunikasi dan pembangunan. Yang pertama, komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicates, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Proses pertukaran informasi antara individu melalui simbol, tanda, atau perilaku. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu upaya yang sengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan. Peristiwa komunikasi dapat berlangsung tidak saja dalam kehidupan manusia, tetapi juga dalam kehidupan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Namun demikian, objek pengamatan dalam ilmu komunikasi difokuskan pada peristiwa-peristiwa komunikasi antara manusia atau human communication. Sedangkan pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak bangsa, sering dirumuskan sebagai proses perubahan terencana menuju situasi nasional yang lebih baik. Komunikasi pembangunan juga dapat dibagi dalam dua bagian, yang dimana komunikasi dalam arti luas dan komunikasi dalam arti sempit. Yang pertama, komunikasi dalam arti luas. Aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik. Sedangkan yang berikut komunikasi dalam arti sempit, di mana penyampaian gagasan dan pesan-pesan pembangunan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Bab yang berikut, bab 2 tentang komunikasi nonverbal dan pembangunan. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama verbal, di mana komunikasi verbal menggunakan simbol bahasa, baik lisan maupun tertulis. Sedangkan yang kedua nonverbal, komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, pakaian, wajah, musik, ruang rasa, sentuhan, dan bau. Dan yang ketiga, paralinguistik. Komunikasi paralinguistik menggabungkan verbal dan nonverbal, meliputi kualitas suara seperti kecepatan berbicara, tekanan suara, dan vokalisasi non-kata untuk menunjukkan makna atau emosi. Bab yang ketiga tentang aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. Terdapat 4 bagian, dan yang pertama penerimaan stimuli. Stimuli diterima oleh organ indera seperti pesan, warna, atau orang yang memengaruhi kita. Dan yang kedua, proses antara stimuli dan respon, di mana proses ini mengantarai stimuli dan respon, termasuk persepsi, interpretasi, dan pengolahan informasi. Dan yang ketiga, prediksi respon. Respon dapat diprediksi berdasarkan faktor-faktor seperti pengalaman, nilai, dan motivasi. Dan yang terakhir, peneguhan respon. Peneguhan dapat mempengaruhi kemungkinan respon berulang di masa depan. Sedangkan bab yang berikut, bab 4, perspektif dominan teori awal pembangunan. Terdapat 5 teori. Yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi muncul sebagai produk sejarah pasca Perang Dunia Kedua, menekankan kemajuan menuju model negara maju. Dan yang kedua, sosiologi pembangunan, merupakan penjelasan pengembangan masyarakat mengikuti alur pertumbuhan universal. Dan teori yang ketiga, tradisi modernisasi, mengkontraskan konsep tradisional dengan modern, menunjukkan langkah-langkah universal sebagai titik akhir ideal. Dan yang keempat, fungsionalisme, yang dimana membandingkan masyarakat dengan tubuh manusia dengan bagian-bagian yang saling berhubungan dan berfungsi. Dan teori yang terakhir, atribut psikologi individu, di mana menekankan peran faktor psikologi individu dalam proses pembangunan. Bab 5, komunikasi dalam perspektif dominan. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, efek komunikasi, yang dimana ada 3 efek. Yang pertama, kognitif, meningkatkan kesadaran, pembelajaran, dan pengetahuan. Dan yang kedua, efektif, berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap. Dan yang ketiga, konatif, yaitu berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, konsep masyarakat massa, model yang menunjukkan efek kuat media massa pada audiens yang pasif dan tidak berdaya. Dan yang terakhir, pendekatan difusi inovasi,
Suatu inovasi adalah ide, cara mengerjakan sesuatu atau benda baru bagi calon pengadopsi. Bab 6 tentang kritik terhadap perspektif dominan. Terdapat 4 kritikan. Yang pertama, kritik terhadap perspektif dominan. Kritik ini muncul karena perspektif lama mengasumsi bahwa kemiskinan adalah keterbelakangan. Dengan demikian, cara yang jelas bagi negara-negara yang kurang maju untuk mencapai kemajuan adalah dengan menjadikan dirinya seperti negara-negara maju. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Konsep mengenai sosiokultural sebagai mediator dalam komunikasi dan perubahan perlu dikaji ulang, karena yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan bukanlah faktor psikologi atau informasi, namun struktur yang pada masa masyarakat. Yang ketiga, kritik terhadap media massa. Seperti yang digambarkan oleh Larry Shore, bahwa pada praktiknya isi dari media massa kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang ada, karena umumnya tayangan ataupun terbitan yang beredar masih lebih berdominasi oleh tema hiburan maupun olahraga. Yang terakhir, hipotesis kesenjangan dalam pengetahuan. Media massa dalam sistem sosial cenderung lebih cepat didapat oleh segmen populasi dengan tingkat sosioekonomi lebih tinggi daripada segmen dengan sosioekonomi yang lebih rendah. Bab 7 tentang ruang lingkup, tujuan dan prinsip komunikasi pembangunan. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi komunikasi sosial, komunikasi dalam konteks negara berkembang, dan komunikasi untuk perubahan sosial yang terencana. Yang kedua, tujuan, memajukan pembangunan dalam mencapai pembangunan keberlanjutan. Yang ketiga, prinsip, yang dimana prinsip penggunaan pesan yang dirancang khusus, pendekatan selling event, menggunakan narrowcasting, memanfaatkan saluran tradisional, pengenalan pemimpin, opini, dan efektivitas agen. Bab yang ke-8 tentang teori dan peran baru komunikasi pembangunan. Peran-peran komunikasi pembangunan ada 4 bagian. Yang pertama, komunikasi dalam upaya pengembangan diri. Komunikasi pengembangan diri menjadi aktivitas berinisiasi pengguna pada level lokal. Dianggap penting secara mutlak untuk pembangunan sukses di level desa. Penekanannya tidak lebih dititik beratkan pada aliran informasi dari pesan yang bersifat top-top button pada pejabat pemerintahan pada masyarakat massa. Namun yang terpenting dari aliran-aliran button up atau komunikasi diantaranya yang berikut. Bab yang ke-9 tentang partisipasi dan komunikasi pembangunan. Pertama, partisipasi dan komunikasi pembangunan. A. Operasional partisipasi. Partisipasi sebagai sebuah proses pemberian kuasa kepada masyarakat sehingga mereka diberikan wewenangan agar dapat mengatur dan berpendapat demi pembangunan sendiri. B. Forum-forum dialog kalangan bawah. Menurut Freire, menggunakan gambar atau foto untuk dijadikan suatu diskusi di mana jalur komunikasi digunakan dalam pendekatan untuk memicu dialog, untuk membantu orang-orang sama-sama berbicara dan memahami satu sama lain. Dengan demikian, komunikasi merupakan suatu alat untuk pembebasan dari belenggu mental, dari psikologis yang mengikat rakyat pada situasi yang ada. Berikut bab 10, bab yang terakhir, tentang perubahan sosial dan pembangunan desa mulai dari belakang. Pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktural dari fungsi suatu sistem sosial. Contohnya seperti revolusi nasional, pembentukan suatu lembaga, pembangunan desa, pengadopsian metode keluarga berencana oleh suatu keluarga. Dan yang berikut, pembangunan desa mulai dari belakang. Kemiskinan desa yang lepas dari pengamatan ada 6 prasangka, yaitu yang pertama, prasangka keuangan, yang kedua, prasangka proyek, dan yang ketiga, prasangka kelompok sasaran, yang keempat, prasangka musim kemarau, yang kelima, prasangka diplomatis, dan yang keenam, prasangka profesional. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.